Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Penderitaan untuk Keluarga Besan. Yuk, simak aja ceritanya sampai selesai. Loh, kenapa kita ke rumah Tante Mila? Kenapa kita tidak pulang ke rumah, Mah? Wajah Cika terlihat sangat bingung. Nanti Mama cerita kalau sudah di dalam, kamu juga harus banyak istirahat. Tanpa menjawab lagi, Cika pun turun dari mobil. Ia langsung masuk ke dalam rumah tantenya dan disambut haru. Mah, tolong kasih tahu Cika, apa yang sudah terjadi? Kenapa kita pulang ke rumah Tante Mila, Mah? Dan tinggal di sini seperti kata Mamah tadi. Sebelum menjawab pertanyaan Cika, Rianti menarik nafas dalam-dalam dan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Kita memang sudah tidak bisa pulang ke rumah, Cik. Kenapa, Mah? Rumah yang kita tempati selama ini sudah diambil oleh pihak bank. Mama sudah tidak bisa lagi menebus sertifikat rumah yang Mamah gadaikan ke bank untuk bantu kakakmu Romi di dalam penjara. Hah? Gimana? Kak Romi kenapa? Kakakmu Romi kini tinggal di dalam penjara, Nak. Uang Mama sudah habis untuk bantu kakakmu. Usaha Mama juga bangkrut akibat ulah denada. Akhirnya Mama mengadu pada adik Mama karena Mama tidak sanggup lagi untuk menahan beban ini. Akhirnya tangis Rianti pecah. Ia juga tidak sanggup lagi membayar semua utang kepada bank dan juga rentenir. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya sudah habis terjual untuk membayar sisa hutang. Dan kini semua hartanya ludes tidak tersisa. Rianti juga menceritakan semua masalah yang terjadi. Dari Romi yang masuk penjara karena kasus KDRT, ditambah lagi punya mantu yang seorang penipu. Kini anak sulungnya sudah pergi entah kemana sejak bercerai dengan mantan istrinya. Mendengar semua cerita mamahnya, Cika hanya bisa tertunduk diam. Ia juga tidak bisa berbuat banyak untuk membantu mamahnya. Sedangkan dirinya juga punya masalah dengan suami dan mertuanya kala itu. Apa mungkin ini hukuman buat kita ya, Mah? Ujar Cika hati-hati. Maksud kamu apa? Selama ini kita sudah melakukan banyak salah ke Kak Belinda saat masih menjadi istri Kak Romi, Mah. Mama tahu kan seperti apa kita dulu saat Kak Belinda masih menjadi mantu Mama di rumah. Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Belinda. Mama tidak terima jika ini adalah karma untuk keluarga kita. Belinda itu memang bukan menantu yang baik. Kerjaan rumah saja tidak becus. Jadi wajar saja kalau kita sering menghukumnya karena dia sebagai istri sudah gagal. Entah kenapa, mendengar perkataan mamahnya, perasaan Cika tidak karuan. Padahal mamahnya sendiri yang berkata seperti itu. Dia seperti melihat mertuanya yang selalu merendahkan dirinya karena tidak bisa urus rumah. Bahkan sering dicap sebagai istri manja dan tidak berguna oleh mertuanya. Loh, Cika, kamu mau kemana? Aku mau ke kamar, Mah. Aku mau tidur. Cika langsung bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke kamar. Ia sengaja melakukan hal itu karena ia sudah tidak mau lagi mendengar ucapannya yang selalu menjelekkan Belinda, mantan kakak iparnya. Walaupun dulu ia melakukan hal yang sama, namun saat dia sudah menjadi seorang mantu sekaligus istri, matanya menjadi lebih terbuka. Karena dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kakak iparnya dulu. Cika? Mendengar namanya dipanggil oleh orang lain, Cika langsung menoleh ke arah sumber suara. Kak Belinda? Cika tergagap saat tahu siapa yang memanggil dirinya ternyata mantan kakak iparnya. Kamu lagi belanja? Cika masih diam terpaku. Ia masih fokus melihat kakak iparnya yang sudah berubah jauh lebih baik, bahkan sangat cantik dengan tampilan sederhananya. Aku permisi dulu, Kak. Dengan langkah tergesa-gesa, ia pergi meninggalkan mantan kakak iparnya. Ia sungguh malu bertemu dengan Belinda, karena dulu pernah berbuat jahat dan memfitnah dirinya.
Gara-gara fitnahan dirinya lah, mantan kakak iparnya mendapatkan hukuman dari kakaknya. Ia dengan sengaja memfitnah kakak iparnya berselingkuh dengan pria lain di luar rumah. Maka dari itu, ketika ia bertemu dengan Belinda, ia merasa sangat malu dan bersalah. Tibalah Chika melahirkan. Ia merasakan perutnya sangat terasa kencang. Ia terus saja meringis, menahan sakit yang luar biasa. "Kamu tahan sebentar ya, sebentar lagi anak kamu lahir." Rianti terus saja memberikan semangat pada Chika. Ia tidak pernah berhenti berdoa agar persalinan anaknya lancar tanpa hambatan. Setelah menunggu hampir 8 jam, akhirnya anak Chika lahir ke dunia dengan berjenis kelamin perempuan. "Mau apa kamu datang ke sini?" ketus Rianti saat tahu Ari datang ke sini bersama ibunya. "Saya datang ke sini mau melihat Chika dan juga anak saya, Mah. Saya dengar Chika baru saja melahirkan." "Terus kamu mau apa?" "Heh, Bu, anak saya datang ke sini jelas mau bertemu anak saya. Kenapa Anda malah sewot?" ujar Siti tidak terima. "Enak saja kamu datang ke sini mau bertemu anak kamu. Sana pulang saja. Saya tidak izinkan kamu bertemu dengan cucu saya." "Ibu pikir cucu itu hanya milik kamu. Saya juga berhak atas cucu yang dilahirkan oleh Chika." "Heh, Bu Siti, saya tanya nih ya, apa ada kontribusi Bu Siti dengan anak saya Chika? Selama dia hamil 9 bulan, gak ada tuh uang ibu untuk cucu saya? Kemana janji anak kamu yang katanya mau bertanggung jawab selama kehamilan Chika? Kemana janji itu?" Dalam sekejap, mata Siti langsung bungkam tanpa suara. "Kenapa diam aja, Bu?" Ibu Ari langsung melirik ke anaknya. Ia berharap anaknya bisa membantu dirinya. Sayangnya, Ari hanya bisa diam. "Lebih baik kalian pergi saja. Kedatangan kalian di sini tidak ada gunanya. Dan untuk kamu Ari, jangan harap kamu bisa bertemu dengan cucuku. Setelah anakku pulih, aku akan membawanya pergi jauh." Rianti langsung bergegas pergi meninggalkan keluarga Ari di lobi rumah sakit. Awalnya Rianti ingin membeli makanan di luar, namun siapa sangka jika ia bisa bertemu dengan Ari dan juga ibunya. Melihat ada Ari di sini, hati Rianti semakin geram. Karena ia yakin mereka datang ke sini pasti ingin melihat anak Chika, dan Rianti tidak akan membiarkannya. "Aduh, kenapa jadi begini ya?" batin Siti. Ia melirik ke arah anaknya yang masih diam menatap lurus ke arah mantan mertuanya. Hatinya kini dilanda kebingungan. Ri, sebaiknya kita lihatlah perbuatan ibu. Gara-gara ibu melarang aku untuk bertanggung jawab dengan anakku, sekarang aku tidak bisa bertemu dengan anak kandungku sendiri. Bahkan untuk mengetahui jenis kelaminnya saja aku tidak tahu," ujar Ari datar. "Kenapa kamu harus salahkan ibu? Lalu Ari harus salahkan siapa lagi?" Ari menatap lekat ibunya. "Ibu kan yang menyuruh Ari untuk tidak memberi uang pada Chika selama dia hamil. Walaupun Chika dan aku sudah bercerai. Sekarang apa? Aku ingin bertemu dengan anakku saja tidak bisa." "Ya, untuk sementara waktu kamu tidak ketemu dulu dengan anakmu. Kalau sudah tenang, baru kita bertemu lagi dengan anakmu. Gitu saja kok dibawa repot. Harus berapa lama Ari menunggu? Apa ibu tidak dengar kalau Chika dan anakku akan dibawa pergi oleh mamahnya?" Lagi-lagi Siti hanya bisa diam. Ia tidak bisa membela diri karena semua ini memang murni kesalahannya. Awalnya Ari memang berniat bertanggung jawab untuk memberikan Chika uang selama kehamilannya setiap bulan. Tapi sang ibu melarangnya karena orang tua Chika masih punya uang banyak. "Mending uangnya disimpan di ibu. Nanti kalau Chika lahiran, kita kasih uangnya untuk beli perlengkapan bayi dan juga segala macamnya," ujar Siti kala itu. Nyatanya, uang yang ia simpan malah dipakai untuk kepentingannya sendiri. Bahkan kedua kakak Ari yang sudah menikah pun ikut menikmati hasil tabungan Ari yang sudah terkumpul banyak. Alhasil, uang itu sudah habis. Jangankan untuk membeli perlengkapan baju bayi, untuk mengganti uang milik Ari saja dia bingung. Pasalnya, Ari tidak tahu jika uang tabungannya sudah habis tak tersisa. Ia takut Ari akan meminta uang tersebut. Sesampainya di rumah, Ari menagih uang yang ibunya simpan selama ini. "Bu, mana uang yang aku tabung?" "Loh,
Mau buat apa? Bukankah kamu tidak bisa bertemu dengan anakmu? Uang itu mau aku berikan kepada anakku, Bu. Tapi kenapa, Ri? Siti benar-benar kelabakan tatkala anaknya meminta uang miliknya. Kenapa ibu malah bicara seperti itu? Uang itu kan memang milik anakku jika dia sudah lahir. Wajah Siti terlihat semakin pucat. Uang dari mana lagi untuk mengganti tabungan Ari? Bu, mana uangnya? Aku mau minta sekarang. Uangnya uangnya sudah apa, Bu? Ri, uang yang kamu simpan di ibu sudah ibu pakai. Apa, Bu? Coba bilang sekali lagi. Uangnya sudah ibu pakai. Maafkan ibu ya. Siti langsung tertunduk lemah. Berapa yang sudah ibu pakai? Siti langsung mengangkat wajahnya dan menatap anaknya yang sudah mulai agak berubah marah. Nah, itu dia masalahnya. Uangnya berapa yang ibu pakai? Sela Ari. Ia sudah tidak mau mendengar kata-kata basi dari ibunya. Yang ia ingin tahu dipakai berapa uang tabungannya. Keringat dingin sudah membanjiri wajah Siti. Ia terlihat sangat takut jika uang tabungan sudah ludes karena membeli emas dan barang-barang untuk rumahnya. Uangnya sudah ibu pakai untuk kebutuhan rumah sama beli barang-barang. Sekarang uang kamu sudah habis, Ri. Hati Ari mencelus mendengar uang tabungannya senilai 30 juta rupiah sudah habis dalam sekejap. Habis, ibu bilang? Teriak suara Ari sedikit meninggi. Bahkan matanya sudah kelihatan amarah. Uang tabunganku senilai 30 juta habis? Iya, Ri. Maafkan ibu ya. Apa ibu sudah gila? Uang tabunganku yang ibu simpan sudah habis. Siti hanya bisa terisak menerima kemarahan Ari. Apa ibu lupa? Uang yang aku kasih itu untuk aku tabung dan akan aku berikan untuk anakku jika dia sudah lahir. Sekarang uang hasil tabunganku sudah habis. Maafkan ibu, Ari. Ibu butuh uang kamu. Ari berteriak kencang membuat Siti ketakutan. Anaknya terus meraup wajahnya dengan kasar. Bahkan pintu rumahnya pun tak luput dari tendangan Ari. Kenapa ibu pakai uang tabungan anakku? Padahal setiap bulan aku selalu memberikan setengah gajiku untuk ibu. Apa uang yang aku kasih masih kurang? Aku rela menjual motorku, bahkan menjual akun gameku. Aku juga bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang itu. Tapi kenapa ibu malah pakai sampai ludes? Maafkan ibu, Ri. Ibu janji akan ganti uang kamu. Ganti pakai apa, Bu? Apa ibu punya uang? Ibu saja sudah tidak jualan lagi di depan pasar. Uang dari mana untuk mengganti tabungan anakku sebesar 30 juta? Lagi-lagi Ari menendang pintu rumah hingga nyaris roboh, sedangkan Siti tidak bisa berbuat banyak. Katakan padaku, Bu, ibu pakai untuk apa uang itu? Sebagian uang kamu ibu belikan emas dan perabotan rumah, lalu untuk membayar hutang ibu sama bank keliling. Lalu apa lagi? Tidak mungkin kan 30 juta hanya untuk itu semua? Siti menelan ludahnya. Ia benar-benar sangat takut. Sebagian uang kamu ibu kasih ke kakak kamu, Ri. Apa? Uangnya sudah dipakai oleh kedua kakak kamu, Ri. Uang itu juga sudah habis dipakai oleh kakakmu. Ari mengepalkan tangannya dengan kuat. Kini amarahnya benar-benar sampai puncaknya.
Pantas saja kedua kakaknya bisa beli TV dan kulkas baru, padahal kedua kakaknya tidak punya uang. Bahkan suaminya pun hanya seorang ojek online dan juga kuli bangunan. "Ri, kamu mau kemana?" teriak Siti melihat anaknya yang sudah keluar rumah tergesa-gesa. Kini hatinya dilanda ketakutan. Siti takut Ari akan melakukan perbuatan buruk pada kedua anak perempuannya. "Ari, kamu mau kemana?" Dengan cepat Siti mengejar anak bungsunya itu. Ia tidak peduli jika kakinya sakit. Yang penting dia harus menyelamatkan anak perempuannya dari amukan Ari. "Mbak Malah, ayo, keluar kalian berdua!" Ari berteriak kencang di depan rumah kontrakan kedua kakaknya yang berderet. "Keluar kalian! Jika tidak ada yang keluar, aku akan hancurkan pintunya." "Ari, tolong hentikan nak, ini salah ibu. Kakakmu tidak salah apa-apa nak." Siti mencoba menarik tangan anaknya. Sayangnya langsung ditepis oleh Ari. "Diam bu, aku harus bertemu dengan Mbak Mala dan Ayu. Heh, kalian berdua, keluar!" Ari terus menggedor pintu kontrakan kakaknya dan akhirnya kedua kakaknya keluar. "Ada apa sih? Kenapa kamu malah teriak-teriak di sini? Apa kamu tidak malu sama orang sekitar?" ujar Mala kakak pertama Ari. "Tahu nih, datang-datang marah-marah," sungut Ayu kakak kedua Ari. "Kembalikan uangku mbak." "Uang apa sih? Jangan pura-pura belaga bego. Minggu kemarin Mbak Mala dan Ayu habis beli kulkas sama TV kan?" "Memang kenapa? Kamu iri karena kita berdua bisa beli kulkas sama TV baru? Kalau mau beli kulkas sama TV baru, minta sama ibu. Kita beli kulkas sama TV baru juga dari ibu." Ari menoleh ke arah ibunya, sedangkan ibunya hanya bisa tertunduk lemas. "Apa kalian berdua tahu uang siapa yang diberikan ibu buat Mbak Mala dan juga Ayu?" Ali menggigitkan bahunya. "Mana kita tahu, yang penting ibu kasih kami uang masing-masing 7,5 juta. Lumayan kan, bisa beli kulkas 2 pintu sama 1 TV. Hati Ari semakin panas. Ia benar-benar sudah muak dengan semua keluarganya yang seenak jidat. "Pokoknya jual TV dan kulkas kalian berdua sekarang juga, dan kembalikan uangnya padaku." "Heh, enak saja kamu ngomong. Itu sudah milik mbak ya. Kalau kamu mau, kamu minta uang sama ibu. Kenapa harus kulkas dan TV mbak yang harus dijual? Rugi dong." "Bu, katakan pada mereka berdua, jika besok aku tidak mendapatkan uangku kembali, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar pada anak perempuan ibu. Ibu tidak mau kan aku bertindak di luar batas?" Mendengar ancaman dari anak bungsunya, bulu halus Siti langsung berdiri. Ia benar-benar takut jika anaknya akan melakukan hal gila pada kedua anak perempuannya. Siti tahu jika anaknya sudah berkata A, maka semua itu bisa terjadi. "Aku pulang dulu ke rumah. Pokoknya uang hasil penjualan kulkas dan TV mereka berdua harus ada di tanganku." Selesai bicara dengan ibunya, Ari memutuskan untuk pergi. Dengan keadaan lemas, Siti langsung bersimpuh di tanah. Melihat ibunya terduduk lemas di tanah, Mala dan Ayu menghampiri ibunya. "Bu, sebenarnya ada apa sih? Kenapa Ari malah marah-marah sama kita?" tanya Ayu penasaran, begitu juga dengan Mala. "Kalian jual saja dulu kulkas dan TV kalian. Setelah itu, kasih saja uang hasil jual barang itu." Kedua mata perempuannya langsung membulat. "Aku gak mau jual bu," tolak Mala dengan tegas. "Kenapa tidak mau?" "Karena ini bukan kesalahan aku bu. Dari awal, ibu sendiri yang memberikan uang itu padaku. Aku tidak mau jual barang yang sudah aku idam-idamkan." Ayu pun mengangguk setuju dengan ucapan Mala. Dia tidak mau menjual barang yang sudah ia beli. "Lalu bagaimana dengan ibu? Uang dari mana ibu harus mencari penggantinya?" "Itu urusan ibu. Yang jelas aku tidak mau menjualnya."
Mendengar penolakan dari kedua anak perempuannya, Siti hanya bisa meratapi kesedihannya. Ia dilanda kebingungan dengan masalah ini. Andai saja ia tidak lancang memakai uang anaknya, mungkin ia tidak akan sepusing ini. "Berapa uang yang sudah terkumpul, Bu?" tanya Ari. Ibunya hanya diam membisu. "Bu, mana uangnya? Hari ini mau aku pakai. Aku mau kasih uangnya buat anakku. Aku dengar Cika sudah pulang ke rumah tantenya." Lagi-lagi Siti hanya diam. "Ibu!" Karena ibunya tak kunjung jawab, akhirnya Ari pun membentak ibunya. Seketika mata ibunya berderai air mata. "Maafkan ibu, Ri. Ibu gak bisa ganti uang kamu. Malah sama Ayu tidak mau jual kulkas dan TV-nya. Sekali lagi, ibu minta maaf." Tanpa bicara lagi, Ari hanya menggarukkan kepalanya. Lalu ia berjalan menuju gudang. Melihat anaknya berjalan menuju gudang, seketika hatinya begitu panik. Ia takut anaknya akan melakukan tindakan buruk. Dan benar saja, Siti melihat anaknya mengambil sebilah golok di tangannya. "Ri, kenapa kamu bawa golok itu? Kamu mau ngapain, Ri?" "Seperti yang sudah aku katakan kemarin, Bu. Kalau aku tidak dapat uangnya hari ini, maka jangan salahkan aku jika Mbak Mala dan Ayu pulang ke rumah sakit atau ke kuburan. Ibu tinggal pilih saja." Mata Siti langsung terbelalak. Ia begitu takut jika Ari melukai kedua kakaknya dengan golok. "Ari, ibu mohon nak, jangan lakukan hal itu. Tolong kasih waktu ke ibu untuk mendapatkan uang kamu. Tolong jangan gegabah, nak." Siti terus saja memohon agar anaknya bisa tenang. "Harus berapa lama Ari menunggu, Bu? Ibu mau melihat aku kehilangan anakku? Apa ibu mau melihat aku dipisahkan oleh anakku? Apalagi anakku akan dibawa pergi. Padahal aku ingin melihat wajahnya walaupun hanya 1 detik. Karena dengan uang inilah Ari bisa bertemu dengan anakku. Maka aku butuh uangnya sekarang." Perlahan Ari melepaskan tangan ibunya dari pergelangan tangannya. Ia berjalan keluar rumah untuk menuju kontrakan kedua kakaknya. "Ari, jangan pergi, Ari!" Siti terus menjerit memanggil nama anaknya. Ia mencoba menyusul anaknya, sayangnya kaki Siti sudah lemas, tapi dia harus tetap menyusul anaknya. Setelah sampai di kontrakan kedua anak perempuannya, di sana sudah terjadi keributan besar. Semua orang yang menyaksikan keributan hanya bisa melihat dari jauh karena Ari sudah mengamuk bak kesetanan. "Kalau Mbak Mala dan Ayu nggak mau jual TV dan kulkas kalian, maka aku tebas leher kalian dengan golok ini." Ancaman Ari membuat Mala dan Ayu semakin ketakutan. Mereka benar-benar terkejut dengan kedatangan Ari yang sudah membawa golok di tangannya. Tentu saja Mala dan Ayu langsung lari ke dalam kontrakan. Padahal mereka tengah belanja sayur di dekat tetangga mereka. "Ari, kamu jangan macam-macam dengan golok itu ya," pinta Mala. "Aku tidak peduli. Pokoknya aku mau uangku kembali. Kalau tidak, aku akan hancurkan isi rumah Mbak Mala dan juga Ayu." "Mala, Ayu, lebih baik kalian jual saja kulkas dan TV kalian," ujar Siti setelah sampai di kontrakan. "Tapi Bu, jangan banyak omong. Cepat jual kulkas dan TV kalian." Siti pun langsung meninggi. Kedua anaknya pun hanya bisa pasrah. Mau tidak mau, mereka berdua harus merelakan barang yang sudah mereka idam-idamkan. 3 hari kemudian, kulkas dan TV laku terjual. Walaupun harganya sempat turun, yang penting Maya dan Ayu bisa mengembalikan uang tersebut kepada Ari. "Berapa uang yang berhasil dikumpulkan?" tanya Siti. "Hanya terkumpul 15 juta, Bu." Siti menghela nafasnya. Ternyata hanya terkumpul setengahnya saja. Padahal ia sudah menjual emas dan barang-barang yang ia beli. Bahkan kembali berhutang pada bank keliling. "Ya sudah,
Tidak apa-apa, yang penting uangnya ada untuk kita berikan kepada Ari. Ri, ini uangnya sudah terkumpul. Ibu sama kakak kamu mau minta maaf. Uangnya hanya terkumpul setengahnya saja. Siti menyerahkan amplop coklat pada anaknya, sedangkan Ari hanya melirik sekilas. Ia pun kembali melanjutkan bermain ponsel. Sisanya nanti ibu cari lagi. Ini setengahnya kasihkan ke anakmu untuk keperluan dia. Siti menatap lekat kepada sang anak. Sayangnya tidak ada respon sama sekali. Jangankan melihat dirinya, uang yang ada di atas meja pun tidak Ari sentuh. Ri, kamu kenapa? Ini uangnya. Ambil saja uangnya, Bu. Ari sudah tidak butuh uangnya. Kenapa? Ari kembali diam. Ia pun beranjak dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan Siti serta uang 15 juta di meja. Semenjak kejadian itu, sikap Ari sudah berubah. Ia sudah tidak peduli lagi dengan sang ibu. Setiap kali Siti ingin mengajak bicara, Ari selalu menghindar. Ari juga sudah tidak pernah lagi memberikan uang hasil kerjanya seperti biasa. Karena Ari tidak memberikan uang lagi pada Siti, terpaksa ia kembali berjualan di depan pasar untuk kebutuhan rumahnya. Begitu juga dengan kedua kakaknya. Setiap kali Mala dan Ayu ingin meminjam uang pada adiknya selalu menolak dan tak mau banyak bicara pada mereka berdua. Bu, kenapa sikap Ari jadi berubah ya? Setiap kali diajak bicara, dia selalu menghindar, bahkan bersikap dingin sama aku dan juga Ayu. Adu Mala terhadap Siti. Mungkin adik kamu sudah kecewa sama kita bertiga. Apalagi uang yang ia kumpulkan untuk anaknya sudah ibu pakai untuk kamu dan juga Ayu. Kenapa masih kecewa, Bu? Kan uang hasil penjualan barang sudah kita kasihkan ke Ari. Apa dia masih marah? Uang yang kita kumpulkan itu sama sekali tidak Ari ambil. Loh, kok begitu? Terus uangnya di mana? Sudah ibu simpan. Kalau begitu, malah minta uang hasil penjualan barang, Bu. Lagi pula Ari tidak mau terima kan? Mending uangnya buat aku. Kebetulan aku mau beli emas. Dalam sekejap mata Siti langsung melotot tajam. Apa kamu gila? Kamu mau adikmu marah besar lagi seperti waktu itu? Apa kamu tidak takut? Ari mengamuk seperti orang kesetanan sambil membawa golok di tangannya. Tapi Bu, aku gak bisa. Pokoknya uang itu tidak boleh ada yang pakai. Ibu sudah kapok pakai uang milik Ari. Malas berbicara dengan anak sulungnya, Siti memutuskan untuk bersiap bekerja di depan pasar. Malamnya, Siti ingin bicara dengan Ari. Ia sudah tidak kuat jika dirinya dihiraukan oleh Ari. Ri, ibu mau ngomong sama kamu. Ri, apa kamu masih marah sama ibu? Kalau masih marah sama ibu minta maaf, Ri. Ibu bingung harus berbuat apa lagi biar kamu mau memaafkan ibu. Ibu akan melakukan apapun agar kamu jangan bersikap dingin seperti ini sama ibu. Akhirnya tangis Siti pecah karena ia merasa sedih dengan sikap anaknya. Apa ibu yakin ingin melakukan apa yang Ari mau? Akhirnya Ari pun mau membuka mulut. Dengan semangat Siti mengangguk cepat. Apapun, Ri, asal kamu jangan marah lagi sama ibu. Kalau begitu, bawa anakku kembali padaku, Bu. Aku ingin anakku ada di sini. Dalam sekejap, senyum Siti perlahan hilang. Aku mau anakku, Bu. Bagaimana caranya ibu membawa anakmu ke sini, Ri? Aku nggak tahu, Bu. Yang jelas, ibu harus bawa anakku ke sini. Apa ibu sanggup? Siti pun terdiam. Hal itu seperti sangatlah mustahil baginya. Bagaimana, Bu? Apa ibu bisa? Ibu nggak bisa melakukan hal itu, Ri. Maaf, lirihnya. Ari tersenyum sinis. Tentu saja, ibu tidak akan bisa membawa anakku ke sini. Bahkan aku yang ayah kandungnya pun sangat mustahil melihat anakku.
karena anakku sudah dibawa pergi oleh ibunya ke luar negeri 3 hari yang lalu. Itulah sebabnya aku meminta uang hasil tabunganku sebagai syarat agar anakku tidak dibawa pergi oleh ibunya. Tapi semua itu terlambat. Andai saja ibu tidak lancang menggunakan uang hasil tabunganku, mungkin aku masih bisa melihat anakku walaupun hanya sebentar saja. Hancur sudah hati Siti melihat anaknya yang tidak bisa bertemu dengan anak kandungnya. Ternyata sebelumnya Ari sudah datang ke rumah tempat tinggal Chika di rumah tantenya, tapi ditolak mentah-mentah oleh mantan mertuanya sebelum ia memberikan uang pada anaknya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Namun semua itu gagal karena uangnya sudah habis dipakai oleh ibu dan kedua anaknya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.